Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Dengan Mbak Bila. Iya, Mbak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Silya. Dan sebelum kita melakukan konseling, saya akan menjelaskan beberapa asas-asas konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana saya tidak akan menceritakan permasalahan Mbak kepada siapapun, dan sebaliknya Mbak juga tidak boleh menceritakan apapun yang kita bahas di pertemuan ini. Dan yang kedua ada asas keterbukaan, di mana Mbak harus terbuka dengan saya apapun permasalahannya, dan saya juga bisa membantu permasalahan Mbak nanti. Yang ketiga asas kesukarelaan. Saya mau tanya, apakah Mbak datang ke sini dengan niat sendiri atau ada yang memaksa Mbak untuk datang ke sini? Dengan niat sendiri, Mbak. Oke, baik. Mbak datang ke sini dengan kemauan sendiri ya? Iya. Baik, kemarin saya sudah membaca permasalahan yang Mbak alami. Apakah boleh Mbak menceritakan kembali permasalahannya? Gini, Mbak, saya merasa hubungan saya dengan adik saya semakin rumit belakangan ini. Dia sering tidak menghargai apa yang saya katakan. Bahkan ketika saya mencoba membantunya atau memberikan nasihat, adik saya cenderung bersikap keras kepala dan lebih suka melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri, meskipun kadang itu justru membuat masalah semakin besar. Dan juga di sisi lainnya, Mbak, dia juga tuh sering meminta bantuan kepada saya untuk hal-hal yang menurut saya bisa dia lakukan sendiri. Saya merasa dimanfaatkan karena ketika dia butuh bantuan, dia menjadi ramah kepada saya, tetapi setelah itu dia kembali bersikap dingin atau tidak peduli kepada saya, begitu, Mbak. Dan juga hal ini membuat saya kesal dan merasa hubungan kami itu tidak seimbang. Saya juga ingin mempunyai hubungan yang lebih baik dengan adik saya, tetapi saya juga tidak tahu bagaimana caranya agar dia lebih menghargai saya dan mau mendengarkan tanpa merasa tertekan. Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi situasi seperti ini, Mbak? Permasalahan Mbak ini tentang adik Mbak yang keras kepala dan suka melakukan hal yang sesuka dia. Iya. Dan Mbak merasa dimanfaatkan. Iya. Jadi saya punya beberapa cara yang dapat Mbak lakukan pada permasalahan Mbak. Yang pertama itu kenali perspektif adik Mbak. Cobalah memahami alasan dibalik sikap adik Mbak. Mungkin dia merasa tidak nyaman saat diberi nasihat, dan mungkin dia mempunyai masalah yang tidak dia ceritakan kepada Mbak. Yang kedua itu komunikasi dengan empati. Saat berbicara dengan dia, gunakan bahasa yang netral dan hindari nada menghakiminya. Dan yang ketiga, tetapkan batasan yang sehat. Jika Mbak merasa dimanfaatkan, penting untuk menetapkan batasan. Misalnya, jika adik Mbak meminta bantuan untuk hal-hal yang mungkin dia bisa lakukan sendiri, dan Mbak coba mengajak dia mencoba mengerjakan sendiri, dan ketika dia tidak bisa, baru Mbak bisa membantu dia dalam mengerjakan apapun yang dia tidak bisa. Dengan cara ini Mbak bisa perlahan memperbaiki hubungan Mbak dengan adiknya, dan sering-sering meluangkan waktu untuk kebersamaan dengan adik Mbak ya.
Bagaimana Mbak, apakah tips dan saran yang saya berikan dapat dimengerti dan dicoba? Ya, nanti saya coba ya Mbak, rekomendasi dari Mbak itu. Baik Mbak, jika masih belum bisa, kita dapat bertemu lagi di minggu depan ketika Mbak udah menggunakan tips dan saran dari saya. Baik Mbak, saya akan mencoba melakukan tips dan saran yang Mbak sarankan kepada saya. Setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya kok Mbak. Dan ingatlah bahwa setiap perubahan membutuhkan waktu dan penting untuk tetap konsisten dalam cara Mbak berkomunikasi dengan adik Mbak. Dan Mbak bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan adik Mbak ya. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi cerita dengan saya. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih.